Star on Music. Musik memberi inspirasi. Star on Music. Musik memberi inspirasi. Star on Music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Statsrasi Suara, satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari Studio 3, Lantai 3, Gedung Start FM di Jalan MD Lama, Kota Siantar, Panyabungan. Sahabat Start FM, kembali lagi dengan aku, Aris Siregar, di program acara yang pastinya ditunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu anak milenial, yang ditunggu-tunggu semua kalangan ya, sahabat Start FM, yaitu Start on Music, musik memberi inspirasi. Sahabat Start FM, kita bakal kedatangan lagi tamu spesial. Sebenarnya udah ada di edisi episode sebelumnya, tapi kita memilih dia untuk solo lagi sendiri ya sahabat Star FM, yaitu ada Umar Batubara. Sehat? Hai. Jadi Umar Batubara ini adalah mahasiswa yang sudah lulus dari jurusan apa kalau boleh tahu? Jurusan seni musik. Yes, itu jurusan seni musik. Jadi Umar ini sekarang kesibukannya apa nih kalau boleh tahu, langsung bincang-bincangnya sahabat Star FM. Baik Kak, kesibukan saya kalau saat ini setelah lulus, saya sekarang mengajar di salah satu sekolah menengah pertama di Kecamatan Puncak Sorik Merapi. Tepatnya SMP Negeri 1 Puncak Sorik Merapi. Jauh ya sahabat Star FM. Selain itu juga apa lagi kesibukannya? Sebenarnya sok sibuk aja sih, gak terlalu sibuk. sibuk sekali kan. Sok sibuk, beda sama aku yaitu pengacara, pengangguran banyak acara. Jadi Umar ini 11-12 lah ya, selain jadi guru gitu. Jadi Umar ini tadinya itu juga lagi mencoba masuk di dunia media ya, betul sekali. sahabat Star FM. Jadi tadi Umar bakal bawain 2 lagu. Yang pertama itu ada lagu apa tadi Umar judulnya? Yang pertama ada lagu Ku Mau Dia dari Anmes Kamaleng. Terus yang lagu kedua? Lagu kedua ada Kopi Dangdut. Kopi Dangdut ya sahabat Star FM. Jadi sebelumnya nih sahabat Star FM, aku berterima kasih Umar sudah mau diundang di Start of Music ini, di program kita ini. So thank you so much. Terus Umar, kalau boleh tahu nih, selain kesibukan kamu tadi itu, kenapa sih kamu itu suka di dunia musik dan kenapa memilih untuk berkuliah di seni musik? Sebenarnya Kak, musik itu kalau menurut saya itu sudah menjadi mendarah daging di diri saya sendiri. Sejak saya kecil dari SD lah sampai beranjak SMA, dari situ bakat itu sudah mulai ada ya, terlihat ya, dikarenakan para guru-guru kan terus mengasah ya. Dan sempat kemarin pada tahun 2018 tepat pada kelas 2 SMA kira-kira, saya mengikuti lomba di radio Start FM, bintang radio. Cuman sampai semifinal ya, di final saya tidak datang lomba karena ada sesuatu hal. Kenapa tuh? Suatu halnya itu kebetulan ada lomba juga di event di kota kan. Di event lebih besar daripada di radio ya. Sebenarnya nggak terlalu besar juga. Kalau boleh tahu apa tuh? Tahap audisi KDI 2018. Pantesan Umar membawakan lagu Kopi Dangdut. Kopi Dangdut ternyata tapi ini genre yang kau pilih itu sebenarnya lebih prefer kemana sih genrenya? Genre pop atau dangdut atau apa gitu? Sebenarnya saya pribadi lebih suka semua genre, saya sukai. Baik itu Hindustan, populer, Arabik, klasik. Klasik. Pertama, tuntutan perkuliahan itu sebenarnya di musik klasik. Jadi di musik klasik ini kita mempelajari musik secara teori dari dasar. Dari situ kita mengetahui bahwasanya musik itu tidak seperti yang kita lihat saja hanya bernyanyi ataupun hanya bermain musik. Ternyata di situ semuanya ada teori, ada praktek yang itu cukup mengasah otak. Dan cukup mengasah otak. Cukup mengasah. Jadi emang dituntut juga harus kreatif ya. Iya betul. Tapi Umar tuh pernah nggak sih buat lagu sendiri? Lagu sendiri sudah pernah. Mau dong ngarep. Tapi lagunya itu lagu Tapsel. Nggak apa-apa. It's okay. Oh baik.
Jadi di lagu buat sendiri, tapi kalau misalnya tugas-tugas kuliah atau skripsi gitu, bikin lagu nggak disuruhnya? Kalau tugas kuliah akhir-akhir semester biasanya Kak, kita ada beberapa pilihan. Kita boleh menciptakan karya, kemudian kita bisa penelitian dan pertunjukan. Kalau penciptaan karya otomatis kita harus meneliti karya yang akan kita ciptakan dulu, kemudian kita ajukan kepada dosen pembimbing, dan kemudian untuk pertunjukan itu bahan yang sudah ada, itu yang kita latih untuk kita pertunjukan di tugas akhir untuk skripsi kita ya. Kemudian penelitian yang kita garap, penelitian apa yang mau kita cari, di mana ketertarikan kita. Seperti saya kemarin saya meneliti, sudah ada penelitian saya mengenai onang-onang. Onang-onang Godang Sambilan. Bagaimana teknik vokal yang terdapat dalam onang-onang itu sudah ada tulisannya, mungkin bisa dilihat teman-teman kan. Di Google Cendekia mungkin sudah ada. Iya, karena pada dasarnya itu sebenarnya adat istiadat di Mandailing Natal ini kental, tapi emang nggak semuanya dibukukan gitu. Jadi kita juga sebagai kaum milenial bingung nih mau belajar kemana, karena landasannya itu nggak tahu yang mana yang mau diikutin gitu. Keren banget ngambil skripsi itu ya. Boleh dong dengerin lagu yang itu, boleh nggak? Lagu boleh. Yang disukain sendiri. Ini lagu ciptaan sendiri ya. Tepatnya lagu Tapsel. Lagu ini terinspirasi sebenarnya dari pengalaman pribadi. Aduh. Lagu galau cuman. Aduh. Ya karena saya orang Tapsel ya begitulah, saya suka lagu Tapsel kan. Boleh. Buke honggi madung merpaling tunalai rela mananimo ahape dangengmu mungkin indah pantas au menjadi pendampingmu harana au halakna semampu harana au halakna semampu lebih asa bulan upah inte-inte jawaban tentang hubungan kita. Ya. Sedih sekali. Sedih ya sahabat Star FM. Jadi buat sahabat Star FM yang nggak ngerti artinya itu, biar aku translate sedikit ya. Jadi diceritain oleh lagunya ini ada seorang cowok yang suka sama cewek tapi dia keterbatasan ekonomi gitu ya. Tapi hubungannya itu masih diambang nggak jelas gitu ya. Ya begitu kira-kira. Jadi masih digantung gitu. Digantung kayak lagunya Melly Goeslaw, sampai kapan kau gantung. Ya sahabat Star FM, keren sih, keren banget. Tapi emang suaranya itu ciri khas Tapsel banget ya. Iya. Masih Tapsel banget. Harus ditapsel kan ya. Harus ditapselkan ya sahabat Star FM. Tapi setelah lagu ini aku boleh tahu nggak, kamu itu lebih suka nyanyi diiringin pakai piano atau bisa main alat musik apa lagi? Saya bisa bermain alat musik. Yang pertama piano, yang kedua gitar, seruling, kemudian drum sedikit-sedikit. Drum sedikit-sedikit. Tapi emang dituntut kali ya buat di kampus juga harus bisa alat musik gitu? Sebenarnya kalau di kampus itu Kak ada mayor. Mayor itu namanya kefokusan kita di mana kita ambil. Kebetulan saya ambil fokus di vokal. Mayor saya vokal gitu, vokal klasik. Jadi di situ teknik teorinya kita pelajari, baru kita aplikasikan baik ke nyanyi populer pop, dangdut, atau dan sebagainya. Terus kita tidak dituntut sebenarnya harus bisa semua alat musik, tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi, kalau kita sudah di musik, merugi kalau kita tidak mempelajari yang lain kan. Akan tetapi kalau seperti piano itu memang ada mata kuliahnya, memang wajib pandai sebenarnya. Tapi tidak semua anak musik itu pandai piano begitu. Dan kalau kita mau mempelajari lebih dalam,
bisa saja kita semua bisa kan mempelajari itu. Karena rata-rata guru musik itu atau guru nyanyi ya, rata-rata pasti pakai piano kan, ngikutin nada dari do re mi-nya anak-anaknya. Tapi betah nggak ngajar di sekolah itu dengan ngajarin ini juga kan seni budaya? Ya, alhamdulillah sampai saat ini betah Kak. Walaupun gimana lah tingkah anak-anak zaman sekarang, apalagi anak SMP baru-baru gimana namanya, baru-baru ya panas lah begitu bisa dikatakan, baru-baru bandel bisa jadi, baru-baru mengenal masa pertumbuhan begitu. Jadi harus pandai-pandai memang mengambil celah di mana mereka harus nyaman ketika belajar, dan kita tidak terlalu boleh memaksakan mereka harus bisa bermain musik, tidak seperti itu. Saya tidak memaksakan itu. Yang penting kita kasih teori. Pasti dari 10 orang anak pasti ada 5 atau 2 orang yang memang tertarik begitu. Jadi tidak bisa kita paksakan dia harus bisa bermain musik, tidak. Setidaknya mereka tahu dalam ilmu sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah mengetahui oh berarti bernyanyi itu tidak sembarang bernyanyi, main musik itu tidak sembarang bermain musik begitu. Keren. Oh ya, aku juga mau nanya, kenapa sih kamu memilih lagu yang tadi apa judulnya yang pertama? Ku Mau Dia. Ya, kenapa memilih? Cinta Luar Biasa tadi ya. Cinta Luar Biasa kalau nggak salah ya. Sorry ya. Yang mana sih tadi lagunya? Cinta Luar Biasa. Apa tadi refnya? Terimalah lagu ini. Iya. Kenapa memilih lagu itu dibawakan di sini? Sebenarnya mendadak. Kedua, aku suka lagu itu Kak. Teknik vokal Anmes itu saya rasa itu menarik. Jadi nadanya pas standar untuk suara saya, suara tenor saya kan. Begitu. Saya nggak tahu tenor saya. Suara tenor tuh suara tertinggi pria Kak. Suara bariton pertengahan, bass suara rendah pria. Oke. Jadi emang pas di situ jadinya enak aja gitu. Enak aja bawa lagu. Atau emang lagi galau sekarang? Sebenarnya kalau iya aja kan. Iya aja. Kalau aja. Jadi status apa nih? Status lajang, sebenarnya lajang. Lajang menjomblo ya. Emang takutnya ini lagu yang tadi tuh emang kisah ini enggak? Kisah sendiri atau gimana tuh? Kayak dalam banget gitu nyanyi. Lagu yang Tapsel tadi? Iya, lagu Tapsel itu. Itu terinspirasi betul yang Kakak sampaikan tadi. Faktor ekonomi si cowok tidak mempunyai uang yang banyak lah, bisa dikatakan materi ya kan. Dari situlah saya termotivasi bikin lagu itu. Ketika si cewek yang sudah saya dambakan itu melihat seseorang dari segi materinya, dia akan lari. Tidak bisa dipungkiri cewek zaman sekarang kebanyakan ya kan. Dia lebih materi, misalnya dia lebih melihat materi. Kita boleh melihat materi, tapi jangan terlalu materi itu kita anggap sebagai inti dari cinta yang sesungguhnya begitu. Intinya realistis boleh, materai jangan. Ya, materai jangan. Materai jangan, realistis boleh, materai jangan ya sahabat Star FM. Dari situ kamu suka bermain musik, pernah ikut lomba, mengikuti pendidikan di musik juga. Emang darah kental di musik gitu. Emang sahabat Star FM tahu ya. Jadi aku sebelum di sini tuh emang udah ketemu Umar juga, tapi dia emang suka bersenandung. Jadi dia emang mengisi kekosongan aja kayak bersenandung. Jadi kelihatan banget nih, oh ini anaknya emang suka musik gitu. Tapi boleh nggak Umar aku kasih challenge dadakan? Boleh dong kasih aku satu lagu buat melewatkan hati para wanita? Boleh. Ku harap semua ini bukan sekedar harapan, dan juga harapan ini bukan sekedar hayalan. Biarkan ku menjagamu sampai berkerut dan putih rambutmu, jadi saksi cintaku padamu. Tak main-main hatiku,
apapun rintangan yang ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia selalu ada kala susah dan senangku. Ku mau dia, walau banyak perbedaan. Ku ingin dia bahagia, hanyalah denganku. Bukan ku memaksa, oh Tuhan, karena ku cinta dia. Sedap. Oke, thank you. Meleot sebagai perempuan meleot ya. Aduh, gimana ya perasaannya ya aku jadi pacarnya Umar yang bisa dinyanyiin setiap hari. Aduh. Tapi makasih loh Umar, makasih. Suaranya bagus banget. Tapi kenapa sih waktu belum sih, kenapa belum aku pertanyakan itu. Aku juga mau nanya. Umar tuh kemarin kan ikut lomba di radio, Bintang Radio. Itu kemarin lagunya apa? Kan dikasih pilihan kemarin itu. Kemarin tahun 2018 ya, audisi ke sekolah-sekolah. Saya membawakan lagu Chris Patih, Aku Harus Jujur. Oh. Nah, itu salah satu lagu. Gimana refnya? Kemarin saya belum tahu lagu itu kan, tapi memang harus dihafal kan. Belajar langsung belajar gitu. Maafkan kali ini aku harus jujur. Kau harus tahu siapa aku sebenarnya. Terpikir dalam benakku tentang cinta terlarang. Nah, begitu kira-kira. Lagunya tetap ya terlarang, tetap, makanya mungkin itu terjadi di kehidupan jadinya kan. Kedisat karena emang lagi suka lagu itu jadinya kebawa suka lagu sad gitu dibandingkan lagu-lagu happy. Tapi tadi sahabat Star FM bisa dengerin kok setelah ini Umar bakal bawain lagu yang ngebeat gitu, yang dangdut ya sama dangdut. Ya, nanti bakal didengerin juga ya sama Star FM, yaitu Kopi Dangdut. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Startup Music, musik memberi inspirasi.